Assalamualaikum sahabat semuanya. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan dan kelancaran rizkinya. Amin ya Rabbal Alamin. Kekonyolan Abu Nawas saat pembagian daging kurban. Dikisahkan ketika hari raya Idul Adha, Baginda Raja berkurban hewan kambing dengan jumlah yang sangat banyak. Hal ini bertujuan agar seluruh rakyat Baghdad bisa mendapatkannya secara merata. Masyarakat pun menyambutnya dengan sukacita. Setelah acara pemotongan hewan kurban, tibalah saatnya pembagian daging kepada masyarakat. Orang-orang pun berantusias mengantri di depan gerbang istana, termasuk Abu Nawas sendiri. Ketika datang giliran Abu Nawas, Baginda Raja bukan memberinya daging kambing, melainkan sekantong tepung. Tentu saja Abu Nawas menolaknya. Ia pun bertanya kepada Baginda Raja, "Paduka yang mulia, kenapa saya diberi tepung gandum, sedangkan mereka semua diberi daging kambing?" Baginda Raja menjawab, "Aku melakukan ini karena aku sayang sama kamu, Abu Nawas." Abu Nawas pun heran mendengarnya. Sayang bagaimana maksud Paduka?" tanya Abu Nawas. "Bukankah kamu punya riwayat penyakit tekanan darah tinggi? Saya khawatir Abu Nawas, nanti penyakitmu jadi kambuh," jawab Baginda Raja. Disinilah Abu Nawas baru mengetahui bahwa Baginda Raja sengaja ingin mengerjainya. "Sejak kapan saya punya penyakit tekanan darah tinggi?" gerutu Abu Nawas dalam hati. Tapi namanya saja Abu Nawas. Ia pantang mundur sebelum mendapatkan apa yang diinginkan. Dengan akal cerdiknya, ia berusaha mengelabui rajanya. "Kalau Paduka memberi saya tepung gandum, justru Paduka tidak sayang kepada saya, karena tepung gandum lebih berbahaya dari daging kambing," kata Abu Nawas. "Maksudmu bagaimana, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Apakah Baginda Raja tidak tahu kalau tepung gandum lebih cepat memicu darah tinggi dibanding daging kambing?" jelas Abu Nawas. "Pendapat dari mana itu? Atau jangan-jangan itu hanya karanganmu saja?" balas Baginda Raja. "Ini sudah terbukti, Paduka yang mulia," ujar Abu Nawas. "Baik, kalau kau bisa membuktikannya, aku akan memberimu hadiah yang banyak, tapi syaratnya harus masuk akal. Namun apabila kau tidak bisa membuktikannya, kau akan saya hukum, Abu Nawas," terang Baginda Raja. Kemudian terlintas di benak Abu Nawas untuk balik mengerjai rajanya. "Siap, Paduka yang mulia, saya tidak akan membuktikannya kepada orang lain, tapi langsung kepada Paduka yang mulia. Kita akan bersama-sama membuktikannya agar Paduka Raja lebih yakin." "Apakah Paduka Raja bersedia?" tanya Abu Nawas. Baginda Raja pun menyanggupinya dan menurutnya ini akan lebih baik karena ia tidak akan tertipu oleh kecerdikan Abu Nawas. Maka dimulailah penelitian uji coba antara Abu Nawas dan Baginda Raja. Pada hari pertama, Baginda Raja dan Abu Nawas duduk dalam satu meja. Baginda Raja diberi hidangan berupa roti dari hasil adonan tepung gandum dan Abu Nawas diberi hidangan berupa gulai kambing. Pada hari kedua, Baginda Raja diberi roti yang sama dan Abu Nawas diberi sop kambing. Pada hari ketiga, Baginda Raja masih diberi hidangan berupa roti satu piring, sedangkan Abu Nawas diberi hidangan kambing guling. Tiba-tiba Baginda Raja naik darah. Ia membanting piring hingga pecah berantakan sambil marah-marah. "Apa-apaan ini, Abu Nawas? Setiap hari saya selalu diberi roti gandum, sedangkan kamu selalu makan daging kambing," bentak Baginda Raja penuh emosi. Abu Nawas hanya cengengesan mendengarnya. Hal ini membuat Baginda Raja bertambah emosi. "Kau jangan meledekku, Abu Nawas.
beritahu aku apa maksud perbuatanmu ini, tanya Baginda Raja. Dengan tenang, Abu Nawas menjawab, sekarang Paduka sudah membuktikannya sendiri bahwa tepung gandum lebih cepat mengakibatkan tekanan darah tinggi ketimbang daging kambing. Bagaimana? Apakah Paduka sudah percaya? Jelas Abu Nawas. Baginda Raja yang tadinya emosi seketika tersadar dan berubah menjadi tawa. Sialan kau Abu Nawas, ternyata aku masih saja bisa dikelabui, kata Baginda Raja sambil tertawa. Dan sesuai kesepakatan, Abu Nawas diberi hadiah pundi-pundi uang. Kisah selanjutnya. Keharmonisan Abu Nawas dengan istrinya penuh dengan kebahagiaan. Apalagi sang istri adalah wanita cantik dan juga berbakti kepada suami. Hal ini membuat Abu Nawas sangat mencintai istrinya. Namun, kebahagiaan Abu Nawas tersebut tidak berlangsung lama, sebab istri yang sangat dicintainya dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Abu Nawas sangat terpukul dan sangat bersedih karena harus kehilangan sang istri untuk selamanya. Abu Nawas tak menyangka sang istri begitu cepat meninggalkan dirinya. Para tetangga dan sahabat Abu Nawas berdatangan untuk mengucapkan bela sungkawa. Mereka mencoba menghibur Abu Nawas agar tidak berlarut-larut dalam kesedihan. Abu Nawas, kamu tak perlu terus-terusan bersedih. Aku punya saudara perempuan cantik. Kalau kamu berkenan, akan aku nikahkan denganmu, ucap salah satu sahabatnya. Sementara tetangga yang lain berkata, ikhlaskanlah kepergian istrimu, tak perlu terus kau tangisi. Aku punya anak perempuan cantik, kalau kamu mau, aku akan menikahkannya denganmu. Tak perlu pakai mas kawin yang mahal Abu Nawas, semampunya kamu saja. Karena para sahabat dan tetangga selalu menghibur Abu Nawas, beberapa hari kemudian Abu Nawas terlihat kembali ceria. Ia kembali melakukan aktivitasnya. Tidak ada lagi raut kesedihan. Ia juga sering nongkrong di warung bersama para sahabat dan tetangganya. Canda tawa yang dilontarkan Abu Nawas membuat mereka sangat terhibur. Kami ikut senang Abu Nawas, kamu tidak lagi terlihat sedih, ucap salah satu sahabatnya saat nongkrong di warung. Itu semua karena kalian selalu menghibur aku. Aku sangat berterima kasih kepada kalian, balas Abu Nawas. Beberapa minggu kemudian, Abu Nawas kembali dirundung kesedihan. Keledai Abu Nawas satu-satunya mendadak mati untuk selamanya. Kejadian ini membuat Abu Nawas kembali terpukul, sebab keledainya ini sangat penurut dan juga sering menemaninya di kala kesepian. Hampir 1 bulan lamanya Abu Nawas masih terlihat bersedih. Ia selalu mengurung diri di rumah. Ia tak pernah keluar untuk berkumpul bersama sahabat dan para tetangga. Hal ini membuat mereka merasa heran dengan perilaku Abu Nawas. Sikap Abu Nawas yang aneh ini akhirnya menjadi perbincangan orang-orang yang biasa tongkrongan di warung. Aku heran dengan Abu Nawas. Saat ditinggal mati istrinya, hanya beberapa hari saja dia bisa kembali ceria. Tapi ketika ditinggal mati keledainya, sudah 1 bulan lebih dia masih dirundung kesedihan, kata seseorang saat tongkrongan di warung. Iya, omonganmu benar. Masa iya Abu Nawas lebih mencintai keledainya daripada istrinya? Celetuk lainnya. Mereka pun tertawa mendengar ucapan tersebut. Tidak berapa lama, datanglah Abu Nawas ke warung. Ia memilih duduk menyendiri di pojokan. Orang-orang yang ada di warung segera menghampiri Abu Nawas. Kamu ini kenapa sih Abu Nawas? Masa hanya karena ditinggal mati keledai, kamu harus terus-terusan bersedih? Tanya salah satu dari mereka. Abu Nawas yang sedari tadi duduk tertunduk langsung mengangkat kepalanya. Ia menatap satu persatu orang-orang di situ. Kemudian ia menghela nafasnya dan berkata,
Kalau saja kalian ingat saat aku kehilangan istriku, kalian semua menghiburku. Bahkan ada yang menawarkan adik perempuannya untuk dijodohkan denganku. Ada pula yang menawarkan anak perempuannya untuk dijodohkan denganku. Sehingga saat kepergian istriku aku tidak terlalu bersedih. Tapi sekarang saat keledaiku mati, tak ada seorang pun yang datang menghiburku. Tak ada yang menawarkan keledai pengganti untukku, ujar Abu Nawas. Abu Nawas pun lalu pergi meninggalkan mereka. Orang-orang yang ada di situ menjadi bengong mendengar alasan Abu Nawas. Raja sakit perut malah disuruh menelan kucing. Suatu hari, Baginda Raja iseng-iseng mengerjai Abu Nawas dengan pertanyaan yang konyol. Kisah ini berawal ketika Baginda Raja menderita sakit mata. Lalu oleh Abu Nawas disarankan mengobatinya pakai air garam. Kau jangan mengada-ngada Abu Nawas, kalau memberi solusi yang benar saja. Kalau aku menuruti saranmu, bisa-bisa sakit mataku bertambah parah, bentak Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, hamba sama sekali tidak mengada-ngada. Hamba justru memberi solusi yang tepat, ujar Abu Nawas. Karena penasaran, Baginda Raja pun mencoba menuruti saran tersebut. Awas ya, kalau sampai mataku jadi buta, kau akan kuhukum mati, ancam Baginda Raja. Namun ketika saran Abu Nawas dilakukan, sakit yang diderita Baginda Raja menjadi sembuh. Kau hebat Abu Nawas, dari mana kau mempelajarinya? Puji Baginda Raja. Abu Nawas hanya tersenyum mendengarnya. Kalau sakit gigi, obat apa yang paling mujarab? Kebetulan sang permaisuri sedang menderita sakit gigi, tanya Baginda Raja. Kumur pakai air garam Paduka atau teteskan minyak cengkeh, jawab Abu Nawas. Saran Abu Nawas ini kembali dilakukan oleh Baginda Raja. Dan benar saja, sakit gigi yang diderita sang permaisuri langsung mereda. Tidak kusangka, ternyata kau punya bakat jadi tabib juga Abu Nawas. Kenapa tidak buka praktek saja? Tutur Baginda Raja. Tidak Paduka, hamba lebih suka menjadi pencari kayu di hutan, balas Abu Nawas. Mendengar perkataan Abu Nawas yang selalu merendah, timbul sebuah ide pada diri Baginda Raja untuk mengerjai Abu Nawas. Kalau cara menyembuhkan sakit perut, apa obatnya? Tapi sakit perutnya bukan karena makanan, tanya Baginda Raja. Maksud Paduka bagaimana? Balas Abu Nawas. Jadi begini, misalnya ketika aku sedang tidur nyenyak, diam-diam seekor tikus merayap dan masuk ke dalam perut melalui mulutku. Apa yang harus aku lakukan untuk mengobati sakit perutku ini? Tanya Baginda Raja. Dengan entengnya Abu Nawas menjawab, itu sih sangat mudah Paduka. Telanlah hidup-hidup seekor kucing. Dengan begitu, tikus yang ada dalam perut Paduka akan berlari keluar dari perut Paduka, jelas Abu Nawas. Lalu bagaimana dengan kucing yang ada dalam perutku? Tanya Baginda Raja kembali. Tentu saja dia akan ikut keluar, karena dia akan terus berlari mengejar tikus, jawab Abu Nawas. Seketika Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal mendengar jawaban yang konyol tersebut. Cincin ajaib yang bisa membuat Abu Nawas tidak terlihat. Ada-ada saja cara Baginda Raja mengerjai Abu Nawas. Untuk kesekian kalinya, ia meminta sebuah keinginan yang tak masuk akal. Dan untuk melancarkan rencananya tersebut, maka dipanggillah Abu Nawas ke istana. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap. Wahai Abu Nawas,
aku ada tantangan untukmu. Apakah kau berani melakukannya? Tanya Baginda Raja. Dengan penuh percaya diri, Abu Nawas menjawab, tentu saja berani Paduka, katakan saja apa tantangannya. Baginda Raja kembali berkata, apa kau yakin? Pikir dulu masak-masak sebelum terlanjur, karena kalau sampai gagal hukuman berat siap menantimu. Jelas Baginda Raja. Abu Nawas yang sudah berpengalaman dengan jebakan-jebakan sang raja tidak gentar sedikit pun menghadapinya. Bahkan menurutnya ini adalah peluang untuk mendapatkan uang yang banyak. Hamba yakin Paduka, asalkan hadiahnya juga besar, celetuk Abu Nawas. Jangan khawatir Abu Nawas, kalau berhasil aku akan memberimu 1000 dinar. Tapi kalau gagal kau harus meninggalkan Baghdad selamanya. Bagaimana, kau setuju? Tanya Baginda Raja. Siap Paduka yang mulia, beritahu saya apa tantangannya, kata Abu Nawas. Begini, aku ingin kau mewujudkan satu permintaanku, perintah Baginda Raja. Apa itu wahai Paduka? Tanya Abu Nawas. Aku ingin mendapatkan cincin ajaib, jawab Baginda Raja. Cincin ajaib untuk apa Paduka? Tanya Abu Nawas heran. Supaya aku tidak bisa terlihat, jawab Baginda Raja. Maksud Paduka, cincin ajaib yang bisa membuat orang tidak terlihat? Tanya Abu Nawas memastikan. Benar Abu Nawas, jawab Baginda Raja. Aduh, permintaan aneh macam apa lagi ini? Mana ada cincin ajaib seperti itu? Pikir Abu Nawas. Untuk beberapa saat Abu Nawas terdiam. Ia pun mulai terlihat cemas dan kebingungan. Bagaimana Abu Nawas? Apa kau sanggup untuk mendapatkannya? Tanya Baginda Raja. Hamba sanggup Paduka, tapi beri waktu hamba seminggu, jawab Abu Nawas agak ragu-ragu. Baiklah, permintaanmu aku turuti. Sekarang pulanglah, balas Baginda Raja. Singkat cerita, setelah beberapa hari memutar otak, akhirnya ia menemukan solusi yang tepat. Maka pergilah ia ke istana dengan membawa cincin permintaan Baginda Raja. Kau hebat sekali Abu Nawas, belum genap seminggu tapi kau sudah mendapatkan apa yang aku inginkan. Coba tunjukkan padaku cincinnya, pinta Baginda Raja. Ini Paduka, saya mendapatkannya dengan bersusah payah, balas Abu Nawas. Oh, di mana kau mendapatkannya? Tanya Baginda Raja. Di sebuah tempat rahasia Paduka. Tempatnya sangat angker dan keramat. Di sana saya bertemu kakek sakti. Tapi sayang Paduka, kata kakek tersebut, cincin ini hanya bisa dipergunakan oleh saya, tutur Abu Nawas. Oh tidak masalah, yang terpenting kau bisa membuktikan bahwa cincin tersebut bisa membuat orang tak terlihat, timpal Baginda Raja. Tapi begini Paduka, kata kakek yang saya temui ada satu lagi syaratnya, ujar Abu Nawas. Apalagi Abu Nawas, kau jangan berbelit-belit, cepat tunjukkan padaku, perintah Baginda Raja. Maaf Paduka, tapi cincin ini akan berfungsi manakala saya dalam keadaan terdesak, kata Abu Nawas beralasan. Karena penasaran, Baginda Raja terus mendesak Abu Nawas untuk membuktikannya. Baiklah, kalau Paduka ingin bukti, mari ikut saya, ajak Abu Nawas. Ia pun mengajak Baginda Raja ke sebuah lorong istana yang berada di bawah tanah. Karena tempatnya gelap, Abu Nawas membawa obor api sebagai penerangan. Kenapa harus ke sini Abu Nawas? Tanya Baginda Raja heran. Tenang saja, tidak lama lagi Paduka akan melihat keajaiban cincin ini. Bukankah itu yang Paduka kehendaki? Balas Abu Nawas. Tiba-tiba Abu Nawas terpeleset dan jatuh, sehingga obor apinya ikut terjatuh dan padam.
Di saat suasana menjadi gelap, Abu Nawas berteriak meminta bantuan Baginda Raja. "Paduka, tolong saya, kaki saya sepertinya terkilir." Baginda Raja menyahut, "Kau di sebelah mana, Abu Nawas? Aku tak bisa melihatmu." "Aku di sini, Paduka," timpal Abu Nawas. "Di sini di mana? Aku tak bisa melihatmu," ujar Baginda Raja. Tak lama kemudian, Abu Nawas kembali menyalakan obor api di tangannya. "Bagaimana sekarang, Paduka? Apakah Paduka sudah bisa melihatku?" tanya Abu Nawas. "Iya, aku bisa melihatmu. Kau masih bisa berjalan?" tanya balik Baginda Raja. "Bisa, Paduka. Ternyata kaki saya tidak terluka," jawab Abu Nawas. Abu Nawas pun mengajak Baginda Raja untuk kembali ke istana. Ketika sudah berada di dalam istana, Baginda Raja masih merasa heran dan penasaran. "Mana Abu Nawas? Katanya kau akan membuktikannya padaku," tanya Baginda Raja. "Loh, waktu di lorong tadi kan saya sudah membuktikannya," jawab Abu Nawas. "Kapan? Aku tidak merasakannya," balas Baginda Raja. "Tadi waktu saya terjatuh dan minta tolong. Di saat saya terdesak, disitulah cincin tersebut bekerja. Bukankah waktu itu Paduka tidak bisa melihatku? Bahkan saya bertanya sampai 2 kali untuk memastikan, tapi Paduka tetap mengatakan kalau Paduka tidak melihatku," terang Abu Nawas. Menyadari akan maksud perkataan Abu Nawas, seketika Baginda Raja tertawa. Karena Abu Nawas berhasil menghibur dan membuat Baginda Raja tertawa, Abu Nawas pun diberi hadiah sesuai dengan yang dijanjikannya. Kisah selanjutnya adalah Abu Nawas dan pemuda yang malas. Dikisahkan, Abu Nawas mempunyai sahabat yang bernama Saudagar Hasan. Saudagar Hasan ini seorang yang kaya raya. Ia menetap di kampung sebelah bersama putra sematawayangnya. Seiring berjalannya waktu, Saudagar Hasan jatuh sakit. Karena penyakit yang dideritanya tak bisa disembuhkan, ia pun akhirnya meninggal dunia. Kini tinggallah putranya yang mewarisi seluruh kekayaan Saudagar Hasan. Anaknya ini merupakan pemuda yang malas dan suka hura-hura. Sehingga dalam kurun waktu setahun, warisan dari ayahnya sudah ludes. Sekarang jangankan untuk berfoya-foya, untuk makan sehari-hari saja ia tak punya uang. Kian hari kondisinya kian mengenaskan. Akibat selalu menahan rasa lapar, tiba-tiba ia teringat sosok Abu Nawas yang merupakan sahabat mendiang ayahnya. Ia pun akhirnya memutuskan untuk menemuinya. Setelah menempuh perjalanan lumayan jauh, sampailah ia di rumah Abu Nawas. Melihat ada pemuda dengan penampilan kusut dan kumal, Abu Nawas lalu bertanya kepadanya, "Wahai anak muda, siapa kamu dan ada perlu apa datang kemari?" Pemuda itu menjawab, "Saya anaknya Saudagar Hasan, Tuan Abu. Saya lapar sekali. Beberapa hari ini saya belum makan." Seketika Abu Nawas langsung mendekapnya dan mengajaknya masuk ke dalam. Setelah si pemuda diberi makan dan minum, Abu Nawas kembali bertanya, "Apa yang terjadi denganmu? Kenapa kamu bisa jadi seperti ini?" Si pemuda lalu menceritakan kisahnya. "Sepeninggalan ayah, aku selalu hidup berfoya-foya. Harta warisan ayah sudah habis akibat perilaku saya," kata si pemuda. "Kenapa kau tidak bekerja? Dengan begitu kamu bisa mencukupi kebutuhanmu," tutur Abu Nawas. "Dari kecil saya tidak pernah diajari bekerja, Tuan Abu, jadi saya tidak tahu," balas si pemuda. Sejenak Abu Nawas terdiam. Setelah merenung agak lama, ia akhirnya menemukan solusi untuk mengatasi masalah si pemuda. "Bagaimana dengan pekarangan rumahmu? Apakah sudah dijual?"
Tanya Abu Nawas. Belum Tuan Abu, hanya itu yang tersisa, jawab si pemuda. Bagus, sebab ayahmu dulu pernah memberitahu aku kalau di pekarangan rumahnya tersimpan harta karun. Gali tanah itu untuk menemukannya, perintah Abu Nawas. Benarkah Tuan Abu? Baiklah, saya akan melakukannya, balas si pemuda yang kini terlihat mulai ceria. Singkat cerita, si pemuda lalu menggali tanah pekarangan yang berada di belakang rumahnya. Tapi setelah semua tanah tercangkul, ia pun tidak mendapati harta karun yang dicarinya. Ia pun mengadukannya kepada Abu Nawas. Ya sudah, daripada usahamu sia-sia, kenapa tidak kau tanami dengan buah-buahan? Saran Abu Nawas. Si pemuda menuruti saran tersebut, dan dalam beberapa bulan kemudian, tanah pekarangan yang tadinya gersang kini terdapat banyak pepohonan yang penuh dengan buah-buahan. Juallah buah-buahan itu ke pasar, supaya kau mendapatkan uang, perintah Abu Nawas. Akhirnya berkat saran dari Abu Nawas, si pemuda kini kembali kaya karena menjadi juragan buah. Abu Nawas juga menasihati si pemuda agar perilakunya yang suka berfoya-foya harus dijauhi. Jin pesugihan Abu Nawas. Walaupun tawaran menjadi pejabat istana dari Baginda Raja Harun ar-Rasyid selalu ditolak oleh Abu Nawas, tapi hal itu tidak mengurangi rutinitas Abu Nawas datang ke istana. Ia secara tidak resmi sudah menjadi penasehat Baginda Raja, memberikan masukan-masukan, menyelesaikan berbagai masalah, atau hanya sekedar bercanda tawa dengan Baginda Raja. Dan tak jarang pula Abu Nawas pulang dengan membawa berbagai macam hadiah dari Baginda Raja. Terkadang berupa makanan kesukaan Abu Nawas, tak jarang pula Abu Nawas mendapatkan beberapa koin emas. Ternyata kedekatan Abu Nawas dengan Baginda Raja itu membuat iri salah satu menteri istana. Tapi tak mungkin bagi sang menteri menunjukkan kebenciannya langsung di hadapan Abu Nawas. Karena ia tahu Abu Nawas adalah ring satunya Baginda Raja. Bisa-bisa malah ia nanti yang dipecat dari kedudukannya sebagai menteri. Karena hal itulah, sang menteri lebih memilih menyebarkan fitnah tentang Abu Nawas. Ia memberitahu semua orang yang ditemui bahwa saat itu Abu Nawas mempunyai peliharaan jin. Ia meminta mereka untuk menyimpan uangnya dengan hati-hati, karena jin peliharaan Abu Nawas dapat mengambil uang mereka secara diam-diam dan sangat mudah. Rumor itu menyebar dengan cepat. Selama kurang lebih seminggu, Abu Nawas berusaha mencari tahu siapa si penyebar fitnah itu. Dia hanya bisa tersenyum ketika tahu bahwa pemfitnah itu adalah Tuan Menteri yang setiap harinya ia bertemu dengannya. Bahkan tak jarang Abu Nawas bercanda dengannya. Ternyata ombak yang selama ini dianggap tenang, adem ayem malah justru berusaha menenggelamkannya. Setelah beberapa hari memikirkan solusi, akhirnya Abu Nawas menemukan ide yang sangat brilian. Alih-alih melawannya, Abu Nawas justru mengikuti permainan si menteri itu. Justru seperti inilah senjata yang paling ampuh untuk memberi pelajaran kepada si pengganggu. Abu Nawas kemudian mengeluarkan lampu tua dari ruang penyimpanannya. Dia meniup debunya lalu berjalan ke ruang tamu. Dia berpura-pura mempunyai lampu Aladin. Setiap kali ada orang yang lewat di rumahnya, Abu Nawas mengusap lembut lampu di ruang tamu. Lalu dia menjatuhkan beberapa koin. Tak lama kemudian, cerita baru tentang lampu Aladin Abu Nawas tersebar luas. Si menteri pun mendengar cerita ini. Awalnya dia nggak percaya. Hari demi hari semakin banyak orang yang membicarakan lampu Aladin Abu Nawas.
Si menteri yang semakin penasaran mencoba mencari tahu kebenarannya dengan langsung mendatangi Abu Nawas. Bahkan Baginda Raja Harun ar-Rasyid pun mendengar kabar tersebut. Baginda juga sangat tertarik dengan berita tersebut. Ia berusaha memanggil Abu Nawas ke istana. Namun utusan Baginda Raja selalu kembali tanpa hasil. Mereka selalu mengatakan bahwa Abu Nawas sedang tidak ada di rumah atau sedang sibuk sekali dengan tamu-tamunya yang ingin melihat lampu ajaibnya itu. Maka Baginda Raja memutuskan untuk langsung pergi ke rumah Abu Nawas. Suatu hari pagi-pagi sekali si menteri berjalan sendirian menuju rumah Abu Nawas. Ia ingin tiba di rumah Abu Nawas sebelum orang lain tiba. Dengan begitu dia bisa membujuk Abu Nawas untuk mengizinkannya menggosok lampu Aladin. "Aku dengar kamu mempunyai lampu Aladin, benar itu Abu Nawas?" tanya Tuan Menteri. Begitu menemui Abu Nawas di rumahnya, Abu Nawas tersenyum dan kemudian menjawab, "Benar Tuan Menteri, aku menemukannya beberapa minggu yang lalu." "Wah, hebat kamu Abu Nawas. Orang-orang juga bilang kalau kamu menggosoknya 3 kali, kamu akan mendapatkan apapun yang kamu inginkan." Lanjut sang menteri semakin penasaran. Abu Nawas kembali menanggapinya dengan hanya tersenyum. "Boleh aku lihat lampunya Abu Nawas?" tanya si menteri. "Oh tentu Tuan," jawab Abu Nawas. Dia berdiri dan masuk ke sebuah ruangan. Sesaat kemudian Abu Nawas muncul dengan sebuah lampu tua di tangan kanannya. Si menteri bangkit dari duduknya dan mengulurkan tangannya untuk mengambil lampu ajaib itu. Namun Abu Nawas segera menyembunyikan lampu itu di belakang punggungnya. "Jangan Tuan, gak ada orang yang boleh menyentuh lampu ini kecuali aku," kata Abu Nawas. Si menteri terus saja melihat ke arah lampu itu. Matanya terbuka lebar, dia terlihat sangat tertarik dengan jimat baru Abu Nawas itu. "Kalau hanya menyentuhnya, bolehlah Abu Nawas. Nanti aku beri kamu uang yang banyak," pinta sang menteri agak merengek. "Waduh, jangan Tuan. Kalau Anda menyentuh atau menggosoknya, nanti Anda akan mendapatkan lebih banyak daripada yang Anda berikan padaku," kata Abu Nawas. Keheningan cukup lama, hanya diisi tatapan heran si menteri ke lampu Aladin. Melihat si menteri sudah masuk perangkapnya, kemudian Abu Nawas melanjutkan aksinya. "Baiklah Tuan, Anda boleh menyentuh lampu ini, tapi Anda harus melakukan apa yang aku perintahkan." "Siap Abu Nawas, apa yang harus aku lakukan?" tanya si menteri. "Jangan bilang ke siapapun kalau Anda telah menyentuh lampunya. Kalau tidak, jin itu akan marah padaku. Terus kalau ada yang datang, Anda harus bersembunyi," jelas Abu Nawas. Si menteri mengangguk tanda setuju. Abu Nawas kemudian menyerahkan lampu itu kepada si menteri. Tak berselang lama, mereka mendengar sepasang langkah kaki mendekat. Mereka berdua melihat keluar, ternyata itu adalah suara langkah Baginda Raja Harun ar-Rasyid. "Cepat Tuan sembunyi di bawah meja itu," perintah Abu Nawas kepada sang menteri. Tuan menteri langsung bersembunyi di bawah meja dengan membawa lampu Aladin di tangannya. Sesaat kemudian Baginda Raja masuk ke dalam rumah. "Abu Nawas, aku mendengar 2 cerita menarik tentangmu," kata Baginda Raja tanpa basa-basi. "Ampun Paduka yang mulia, cerita tentang apa itu?" tanya Abu Nawas. "Yang pertama, orang-orang bilang kamu punya jin yang mencuri uang mereka. Terus yang kedua, mereka juga bilang kamu punya lampu Aladin. Yang benar yang mana?" tanya Baginda Raja. "Paduka, sebenarnya kedua cerita itu nggak ada yang benar," jawab Abu Nawas. "Tapi rumor ini sudah menyebar luas ke seluruh negeri Abu Nawas.
Kamu jangan menyembunyikan sesuatu dariku, kata Baginda Raja dengan tegas. Ampun Paduka, sebenarnya saya ingin menceritakan kebenaran ini kepada Paduka beberapa hari yang lalu, jawab Abu Nawas sambil tersenyum. Kok kamu tersenyum Abu Nawas? Tanya Baginda Raja heran. Ya, sesuai yang Paduka ceritakan tadi, aku punya lampunya dan juga mungkin aku punya jinnya, jawab Abu Nawas cepat. Maksudmu gimana Abu Nawas? Tanya Raja Harun tampak bingung. Abu Nawas segera menarik taplak meja. Raja Harun ar-Rasyid melihat Tuan Menteri sedang memegangi lampu bersembunyi di bawah meja. Ini Paduka, jin dan lampunya yang Paduka tanyakan tadi, jawab Abu Nawas sambil tersenyum. Loh, itu kan menteriku Abu Nawas, kata Raja Harun ar-Rasyid semakin bertambah bingung. Ya memang Paduka, orang inilah yang membuat cerita palsu tentang saya. Orang ini yang menceritakan kepada orang-orang bahwa aku mempunyai jin pencuri. Ya, aku buat cerita lagi tentang lampu Aladin untuk menjegalnya, jelas Abu Nawas. Raja Harun ar-Rasyid tak kuasa menahan tawa melihat menterinya ngumpet di bawah meja, memeluk lampu dengan wajah bingung. Mengetahui dirinya dijebak oleh Abu Nawas, sang menteri merasa sangat kesal. Dia keluar dari tempat persembunyiannya dan menjatuhkan lampu itu ke lantai. 4 pengawal raja yang sedari tadi mendampinginya pun ikut menertawakannya. Kakek ajaib. Memang betul pepatah mengatakan mulut lebih tajam daripada pedang. Dan kenyataannya memang benar. Mulut yang tidak disekolahkan sehingga mengeluarkan kalimat-kalimat yang tak pantas, bahkan mengucapkan kalimat yang membuat orang sakit hati, itu bisa menyebabkan ketidakrukunan sampai 7 turunan. Bahkan bisa menyebabkan kegaduhan yang terstruktur, sistematif, dan masif. Dan hal ini pun disadari oleh Raja Harun ar-Rasyid. Baginda Raja menerapkan peraturan baru. Barang siapa yang berkata kasar akan dihukum 5 bulan penjara. Dan memang benar, setelah peraturan tersebut berjalan, kini suasana kota Baghdad menjadi ramah dan murah. Orang saling tegur sapa dengan yang santun. Tapi anehnya, ada seorang kakek yang sudah pasti tua. Sebenarnya dia itu bukan siapa-siapa. Dia itu hanya seorang rakyat biasa. Tapi kakek ini bisa membatalkan aturan dari Baginda Raja. Sebenarnya siapa kakek ini? Kenapa yang hanya seorang rakyat biasa kok bisa membatalkan peraturan dari yang berkuasa? Berikut kisah lengkapnya. Kisah ini diawali ketika Abu Nawas sedang berjalan-jalan santai. Di setiap perjalanannya, ia selalu bertegur sapa dengan orang-orang yang berpapasan dengannya. Sopan santun, senyum, salam sapa kini sudah menjadi kebiasaan masyarakat Baghdad. Dan ketika Abu Nawas berjalan di pinggir sungai, ia melihat seorang kakek-kakek yang sedang memancing ikan. Abu Nawas pun tertarik dan mendekati si kakek itu. Lagi apa kek? Tanya Abu Nawas berbasa-basi sambil tersenyum. Dasar Oon, matamu kemana? Gak lihat aku lagi mancing, jawab kakek tua. Sontak Abu Nawas kaget dengan jawaban yang kasar itu. Tapi ia mencoba untuk bersabar. Udah dapat ikannya kek? Tanya Abu Nawas kembali. Belum Oon, berisik, banyak omong kamu, jawab kakek tua. Sabar masih dipegang Abu Nawas. Ia masih dengan tersenyum dan kemudian bertanya, emang umpannya pakai apa kek? Ya pakai cacing lah Oon,
jawab kakek tua. Pantesan gak dapat-dapat. Coba pakai biji kurma, kek, saran Abu Nawas. Loh, emang bisa? Tanya kakek tua itu penasaran. Ya gak bisa lah, Oon, balas Abu Nawas dengan sedikit teriak untuk meluapkan semua emosi yang ditahannya sedari tadi. Saking kagetnya, si kakek pun jatuh pingsan. Seseorang yang kebetulan melihat hal itu segera melaporkannya kepada Baginda Raja. Maka dibawalah Abu Nawas untuk diadili. Benar kamu berkata kasar, Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Benar Paduka yang mulia, jawab Abu Nawas. Apa alasanmu melakukan itu? Apalagi kepada kakek tua? Kasihan, dia sampai pingsan begitu, Abu Nawas, ujar Baginda Raja. Loh, saya kan hanya membalas perkataan dia, Paduka, sahut Abu Nawas. Sudahlah, apapun alasannya, kau tetap harus dihukum, Abu Nawas, timpal Baginda Raja. Tunggu dulu, Paduka. Kalau saya dihukum, berarti kakek tua itu juga harus dihukum dong, protes Abu Nawas. Aduh, Abu Nawas, sama kakek tua saja kau tega menuntutnya, sesal Baginda Raja. Ya, Paduka panggil saja orangnya, nanti Paduka juga akan tahu sendiri, terang Abu Nawas. Kemudian dipanggillah kakek tua tersebut untuk diadili. Maaf ya, kek, kakek tahu kenapa dipanggil ke sini? Tanya Baginda Raja. Ya tahulah, Oon, jawab kakek tua. Sontak Baginda Raja terkejut mendengarnya. Kakek, tolong bahasanya yang sopan ya. Barangkali dengan bahasa yang sopan, kakek bisa kembali muda lagi, kata Baginda Raja. Loh, emang bisa? Tanya kakek tua itu penasaran. Ya nggak bisa lah, Oon, jawab Baginda Raja berteriak meluapkan emosinya. Melihat reaksi Baginda Raja, Abu Nawas tertawa terpingkal-pingkal. Ditambah lagi dengan kakek tua itu yang pingsan kembali karena teriakan Oon Baginda Raja. Abu Nawas pun tertawa sampai sakit perut. Gimana Paduka? Apakah sidang ini mau diteruskan? Kalau begitu, kita bertiga sama-sama akan masuk penjara dong, ucap Abu Nawas sambil terus tertawa. Baginda Raja yang masih kesal dengan kakek tua itu memilih untuk meninggalkan ruang sidang. Pada suatu hari, Baginda Raja ingin kembali mengerjai Abu Nawas. Kali ini ia diperintahkan untuk membawakannya seekor keledai. Tentu tugas tersebut sangatlah mudah. Akan tetapi sesampainya Abu Nawas di istana, Baginda Raja berkata kepadanya, "Hei Abu Nawas, masukkan singa itu ke dalam kandang." Awalnya Abu Nawas sempat dibuat bingung oleh perkataan Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, maksud Paduka singa yang mana? Tanya Abu Nawas. Itu yang kamu bawa, jawab Baginda Raja. Tapi bukankah ini seekor keledai Paduka? Sahut Abu Nawas. Mulai sekarang hewan itu adalah singa. Kalau kau tidak setuju, maka akan dihukum, kata Baginda Raja. Sejenak Abu Nawas terdiam. Ia mulai menyadari bahwa dirinya telah masuk jebakan Baginda Raja. Jangan sampai aku masuk ke dalam jebakannya lebih dalam. Aku harus mencari cara, pikir Abu Nawas. Tapi bagaimana bila para menteri istana mengatakan kalau hewan ini adalah keledai? Tanya Abu Nawas. Siapapun yang mengatakan hewan ini keledai, maka akan mendapat hukuman, ancam Baginda Raja. Baiklah Paduka, hamba akan memasukkan singa ini ke dalam kandang,
ucap Abu Nawas. Bagus, nanti setelah itu akan ada tugas baru untukmu, timpal Baginda Raja. Tugas apa lagi Paduka? Tanya Abu Nawas. Tugasnya masih berkaitan dengan singa itu, jawab Baginda Raja. Ternyata dugaan Abu Nawas benar. Di balik perkataan Baginda Raja yang menyebutkan bahwa keledai itu singa adalah awal sebuah perangkap. Namun hal ini sudah diantisipasi oleh Abu Nawas. Ketika ia akan memasukkannya ke dalam kandang, keledai tersebut dipukul sekeras-kerasnya. Perilaku Abu Nawas ini membuat si keledai berontak dan meronta-ronta kesakitan. Si keledai pun lari ke sana kemari hingga memasuki ruangan istana. Baginda Raja dan para menteri menjadi panik dengan ulah si keledai. Pasalnya, si keledai berlari tak terkendali dan menabrak perabotan-perabotan istana hingga hancur berantakan. Para menteri mencoba mengejar dan menangkapnya, namun justru membuat si keledai bertambah liar. Dalam suasana yang begitu panik, Abu Nawas malah hanya berdiam diri. Baginda Raja pun menjadi emosi. "Hei Abu Nawas, kenapa kau diam saja? Cepat tangkap dia," bentak Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, hamba takut bila hamba malah diterkam dan dimangsa olehnya," jawab Abu Nawas. "Mana ada keledai bisa menerkam dan memangsa manusia? Kamu jangan mengada-ngada Abu Nawas. Ayo cepat tangkap keledai itu," bentak Baginda Raja bertambah panik. Akhirnya Abu Nawas menuruti perintah tersebut. Tanpa perlu waktu lama, Abu Nawas berhasil menangkapnya. Kemudian dengan suara lantang Abu Nawas berkata, "Wahai para prajurit, tangkap Baginda Raja dan hukum dia," teriak Abu Nawas. Spontan Baginda Raja terkejut mendengarnya. "Apa-apaan kamu Abu Nawas? Kamu jangan kurang ajar padaku," hardik Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, saya tidak bermaksud kurang ajar kepada Paduka. Saya hanya menjalankan apa yang Paduka perintahkan," sahut Abu Nawas. "Maksudmu apa Abu Nawas?" tanya Baginda Raja kebingungan. "Bukankah Paduka sebelumnya mengatakan siapa saja yang menyebut keledai ini bukan singa maka akan dihukum? Tadi Paduka menyuruh saya untuk menangkap keledai tersebut. Padahal saya sudah mengatakan saya takut akan diterkam dan dimangsa karena saya menganggap keledai itu adalah singa. Kemudian Paduka mengatakan bahwa itu adalah seekor keledai. Mana mungkin bisa menerkam dan memangsa manusia? Jadi dengan ini Paduka telah melanggar aturan dan Paduka harus dihukum," jelas Abu Nawas. Seketika wajah Baginda Raja menjadi pucat pasi karena telah termakan ucapannya sendiri. Namun dengan penuh kerendahan hati Abu Nawas kembali berkata, "Tapi tidak elok rasanya kalau seorang raja harus dihukum, karena Paduka adalah seorang yang bijak. Permintaan saya hanya satu Paduka, izinkan saya pulang membawa singa ini." Akhirnya Baginda Raja pun mengabulkan permintaan Abu Nawas. Niatnya untuk menjebak Abu Nawas gagal untuk kesekian kalinya. Yang ada justru Baginda Raja sendiri yang harus menanggung malu. Kisah selanjutnya. Suatu ketika saat hujan turun dengan derasnya, Abu Nawas duduk terpaku di dalam rumah. Lalu terbesit di benaknya sebuah sop yang hangat. "Alangkah nikmatnya bila suasana dingin begini aku mempunyai sop yang hangat," pikir Abu Nawas. Sedang enak-enaknya melamun, tiba-tiba terdengar pintu rumahnya diketuk. Abu Nawas pun bergegas bangkit dan membukakan pintu. Ternyata yang datang adalah Abu Jahil. "Ada perlu apa datang kemari?" tanya Abu Nawas. Dengan sedikit malu-malu Abu Jahil menjawab,
Aku ingin bertanya sesuatu padamu, ujar Abu Jahil. Oh, silahkan, masuklah, di luar sedang hujan, ajak Abu Nawas. Setelah Abu Jahil dipersilakan duduk, kemudian Abu Nawas kembali berkata, "Wahai Abu Jahil, apa yang ingin kau tanyakan?" tanya Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, suasana hari ini sangat dingin, ditambah dengan turunnya hujan. Tentu akan nikmat sekali bila memakan sop hangat. Kalau boleh aku memintanya sepiring," pinta Abu Jahil. Mendengar itu Abu Nawas terkejut. Ya Allah, ternyata Abu Jahil bisa mencium isi pikiranku. Mulai sekarang aku harus berhati-hati bila akan melamunkan sesuatu, pikir Abu Nawas. Sebenarnya aku berniat untuk memakannya sendiri. Tapi berhubung kamu sudah mengetahuinya, mau tidak mau aku harus membagikannya kepadamu, ucap Abu Nawas. Abu Jahil sontak kegirangan mendengarnya. Terima kasih Abu Nawas, balas Abu Jahil. Ia pun sudah tak sabar menunggu untuk memakan sop hangat milik Abu Nawas. Akan tetapi Abu Nawas malah kembali duduk dan melamun. Tentu saja tingkah Abu Nawas ini membuat Abu Jahil kebingungan. "Hei Abu Nawas, mana sopnya? Aku sudah tidak sabar nih, kamu malah melamun," kata Abu Jahil. "Sini Abu Jahil, duduklah di sampingku dan kita melamun bersama-sama membayangkan makan sop hangat," timpal Abu Nawas. "Maksudnya bagaimana Abu Nawas?" tanya Abu Jahil tak mengerti. "Sebelum kamu datang, aku sedang melamun membayangkan sop hangat. Sayangnya aku tidak punya uang untuk membelinya. Tapi tiba-tiba kamu datang dan meminta sop yang ada dalam lamunanku. Oleh karena itu, marilah kita melamun bersama-sama membayangkan sop hangat yang enak dan lezat," balas Abu Nawas. Mendengar itu, Abu Jahil langsung ngelayor pergi meninggalkan rumah Abu Nawas. "Dasar orang aneh," teriak Abu Jahil. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.